video ini gue akan bahas 4 match ya, yang 4-5 match lah. Ada dari Serie A sama dari La Liga dan juga dari IPL. Oke. Yang pertama ada Atletico menang 2-1 lawan Sociedad ya. Atletico ya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan yang berarti, cuman ya di sini mereka lucknya lagi dapat aja ketika ketemu Sociedad, terutama di awal sebenarnya mereka udah dapat 2 gol cepat tuh, lumayan. Dalam selang 30 menit mereka udah bisa dapat 2 gol. Ya, cuman lagi-lagi ujung-ujungnya Atletico ini satu babak main bertahan, satu babak main menyerang. Ya, dari possession juga ya mereka juga kalah kan. 36-64, shoot on target 4/8 ya. Beruntung nih Sociedad cuma bisa dapat tambahan 1 gol. Ya sekali lagi gue bilang Oblak ini punya peran besar di lini pertahanannya Atletico lah. Karena kalau misalkan bukan dia kipernya, ya udah berapa 2-3 gol lah yang bisa ditarangkan di match ini ya. Cuman ya sekali lagi Atletico dapat 3 poin penting sekaligus melebarkan jarak di klasmen ya, dengan Barca dan juga Madrid. Madrid belum main, cuman dengan Barca selisih 4 poin sekarang. Oke. Lalu kita ke Serie A, ada Juventus menang 3-1 lawan Sassuolo ya. Juventus juga sama, mainnya gitu-gitu aja, dapat peluang shooting oportunis dari luar kotak penalti. Cuman sekali lagi di sini kipernya ya, dalam artian Buffon ini lebih memberikan ketenangan kembali lagi ketimbang Chesney itu. Sassuolo sempat dapat penalti kan, cuman ya shootingannya nggak terlalu pojok, lebih ke arah power, cuman powernya ya masih setengah ke arah kiper, dan ya ditepis sama Buffon. Ya, kesimpulannya Sassuolo ini mainnya hancur ya, dari bertahannya gampang banget kena counter, kena sepak bola reaktif. Sedangkan dari sisi penyerangan membangunnya mereka ya textbook banget, ngandelin 2 sayapnya over masuk ke tengah ya, gitu aja. Itu kan textbook banget di taktik sepak bola, itu udah umum lah. Cuman Juventus kembali lagi gue bilang dapat 3 angka penting juga untuk semakin meramaikan perebutan zona Liga Champion. Oke. Lalu ada Torino lawan Milan. Nah ya, Milan pesta gol 7-0 lawan Torino ya. Gue bingung pas nonton match ini, kenapa Torino yang sebetulnya bisa memberikan perlawanan alot di match ini, mereka ibarat kayak klub Tarkam aja, menyerangnya ancur-ancuran, bertahannya lebih hancur lagi, alias pemain Milan ini terlalu banyak diberikan space untuk bisa nguasain bola, untuk bisa shooting, untuk bisa eksperimen di dalam kotak penalti. Jadi istilahnya gue nggak heran Torino ini kalah 7-0 yang seharusnya bisa 10-0 gitu. Kalau misalkan Milan ini bermain lebih indah lagi, alias lebih sabar lagi di awal-awal, karena sebenarnya Torino ini di awal-awal cukup bisa memberikan perlawanan lah 10 menit pertama, abis itu hilang atau kemana ya. Kalau misalkan gue lihat dari segi line up, sebenarnya Torino pun nggak jelek-jelek banget. Dari sisi penyerangan mereka masih punya Sasa, dari sisi punya Ricardo Rodriguez sebagai pemain Milan. Lalu di tengah ada Mandroga, kiper pun juga bukan kiper sembarangan, kayak masih ada Firigo yang masih cukup oke lah sebetulnya. Walaupun beberapa pemain yang ya makin, kalau misalkan gue lihat dari line up ya, ada 4 pemain yang sebenarnya masih hijau ya. Ada Wilfred, ada Federico Bonazzoli, itu ya masih inilah, jarang dimainkan istilahnya oleh Torino musim ini. Dan Torino main nggak ada Belotti, nggak ada Verdi, itu cukup berpengaruh. Nggak ada Sanabria juga di lini penyerangan. Cuman kalau misalkan kebobolan 7-0 di awal match, hasilnya ini di luar prediksi. Cuman kalau misalkan lihat dari segi cara bermain Torino di match ini, ya seharusnya Milan bisa menang lebih telak lagi, karena kan selisih gol ini penting di Serie A ini. Karena kan sekarang dari segi poin aja Atalanta ini punya 75 poin, unggul difference goal 14 dari Milan di peringkat ketiga, Napoli peringkat keempat selisih 2 poin, Juve peringkat kelima.
selisih 3 poin. Ya feeling gue Milan harusnya bisa masuk zona Liga Champion lah. Entah itu ada Atalanta atau Napoli nanti. Untuk secara langsung ya, bukan dari kualifikasi. Oke? Lalu Inter ketemu Roma. Nah ini nggak begitu penting karena Inter udah pasti juara, Roma juga. Ya feeling gue musim depan nggak kemana-mana, nggak ke Eropa juga, nggak ke Europa League karena dari permainan juga hancur banget Roma di match ini. Hanya mengandalkan nama besar Zeko Mkhitaryan coba nguasain bola, hasilnya katro karena sepak bola reaktif Inter kill the game 3-1 ya. Oke. Lalu Chelsea Arsenal. Nah ini gue nonton match ini nggak begitu impresif ya dengan penampilan Chelsea. Lu bisa lihat shoot on target Chelsea 4, Arsenal 3. Shoot off target 9 berbanding 1. Shoot yang keblok 4 berbanding 1. Possession 67-33, artinya Chelsea lebih kuasai permainan. Karena di tangan Tuchel, Chelsea ini gue nggak pernah melihat mereka bermain parkir bus atau bertahan ya. Tapi istilahnya mereka ingin coba aktif untuk kuasain bola. Dari line up-nya pun harusnya cukup bisa menang Chelsea, atau minimal menahan imbang lah. Karena tulang punggungnya ini bermain, ada Jorginho, ada Pulisic, ada Mount yang kata orang kuncinya Chelsea. Lalu di back pun mereka masih punya Thiago Silva, Aspi, lalu ada Kai Havertz. Belum lagi dimasukin lagi ada Odoi, ada Ziyech, ada Giroud. Sedangkan Arsenal mau lihat siapa di pemainnya. Ada Smith Rowe, ada Odegaard, di belakangnya Auba, 2 metronom. Lalu 2 tukang begal, Partey sama Elneny. Di sampingnya ada Tierney sama Bukayo Saka. Ya sebenarnya ini 3-4-3 lah. Kalau misalkan di line up pun itu 3-4-2-1, cuman ya bagi gue 3-4-3 karena Bukayo Saka ini dalam lapangan yang lebih aktif untuk maju ke depan. Bersanding dengan Smith Rowe dan Auba, dengan Odegaard agak lebih mundur, Elneny geser ke kanan untuk defense. Nah, di match ini sebenarnya Chelsea ini di awal pertandingan ya sempat gempur lah istilahnya, coba untuk bisa dapatin peluang, dan ya sebenarnya nggak terlalu banyak dapat peluang, lebih kepada umpan setengah lalu peluang setengah. Sebenarnya di sini yang coba ingin diterapkan oleh Arteta adalah bisa memberikan man marking, terutama di sini oleh Partey dan Elneny kepada juru gedornya si Chelsea, bukan Havertz, bukan Pulisic, tapi mau nama Jorginho. Ya mau lu tahu sendiri, ketika dia diberikan oleh man marking, dia nggak bisa berkembang. Pulisic pun sama, Pulisic ini juga butuh space. Jadi ya lu mau lihat siapa? Pulisic dijaga, Mount dijaga, Jorginho dijaga, diberikan markingnya nggak cuma satu pemain tapi ada 2-3 pemain, sehingga itu yang menyulitkan pemain Chelsea untuk bisa kreator serangan. Itu mengharapkan kreator serangan dari siapa? Dari Reece James sama Ben Chilwell. Ya udah, hasilnya katro. Dan kalau gue bilang gol yang nggak penting itu, kalau gue bilang salahnya siapa? Ya itu gue bilang komunikasi antara Jorginho sama Kepa ya. Jorginho sebenarnya ingin memberikan back pass, lalu Kepa seharusnya bisa kreator serangan, cuman gue bingung Kepa ini kiper kayak gini dihargai 80 juta euro, itu kan kualitasnya benar-benar hancur banget. Dia bengong di pertandingan, Jorginho kasih back pass, Kepa bengong, hasilnya blunder, lalu Smith Rowe lepas cetak 1 gol. Cuman kan kembali lagi, kalau misalkan lu kebobolan 1 gol, apalagi kebobolan ini di babak pertama, yang lu harus lakukan sebagai striker atau kreator serangan adalah lu coba untuk ubah variasi cara bermain. Dan Chelsea ini nggak berubah cara permainannya. Di babak kedua pun sama. Di babak kedua Odoi dicoba untuk dimasukkan di depan, Mount geser ke belakang, gitu-gitu aja, tetap main 3-4-3, nggak ada perubahan. Lalu Giroud masuk, Ziyech masuk, geser Reece James mundurin ke belakang. Ziyech ini posisinya di sayap sebelah kiri, gantiin si Reece James yang gantiin Aspi. Dia agak mundur, cuman apakah itu berkembang? Enggak, karena lu dari segi formasi nggak ada perubahan, tetap 3-4-3. Dan 3-4-3 ini kalau gue bilang ya
nggak sesuai dengan karakternya pemain Chelsea, karena Chelsea ini lebih cocok lu main 4-3-3 dengan dengan mungkin Havertz di false nine atau Werner di depan lalu didampingin oleh Pulisic sama Odoi. Nah itu lebih efektif atau main 4-2-3-1 seperti yang gue udah bilang di beberapa video sebelumnya, ketimbang lu main 3-4-3. Cuman kembali lagi kita melihat bagaimana match fitness pemain Chelsea. Selain formasinya yang udah mulai tertebak, match fitness pemain Chelsea ini ngedrop karena Chelsea itu sebenarnya si Tuchel ya, kalau misalkan lu lihat di bangku cadangan ya nggak terlalu banyak perubahan, tetap mainnya itu aja. Dan ya kalau gue bilang Chelsea ketemu Arsenal ini, gue bilang lebih kepada blundernya Tuchel mainin formasi 3-4-3 dan juga dari segi match fitness pemain Chelsea yang udah ngedrop ya. Oke, sekian dulu.